Suster, Bapak, Ibu, dan anak-anak yang terkasih, selamat pagi, berkah dalam. Pada kesempatan pagi hari ini, kita kembali berkumpul bersama walaupun masih secara online untuk melakukan ibadat Jumat pertama pada bulan November ini. Juga mohon berkat Tuhan untuk pelaksanaan UHT hari yang kelima. Kini marilah kita siapkan hati kita untuk mengikuti ibadat ini dengan hikmat. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Suster, Bapak, Ibu, dan anak-anak yang terkasih, selamat pagi, salam berjumpa kembali, salam sehat dan bahagia selalu. Tidak terasa kita sudah ada pada Jumat pertama bulan November tahun 2021. Pada hari ini pula adalah pelaksanaan UHT hari yang kelima. Maka mari kita siapkan hati kita untuk terlebih dahulu mengakui kelemahan dan kekurangan kita di hadapan Tuhan. Allah Bapa di surga selalu mengasihi kita dalam segala situasi. Kita kadang adalah menjadi manusia yang lemah karena keegoisan, karena kita tidak mengikuti arahan atau perintah Tuhan. Namun Allah selalu mengasihi kita karena kita adalah biji matanya yang terkasih. Kini kita sesali segala rasa dosa dan sesal kita kepada Allah, supaya kita layak mengikuti ibadat ini. Marilah kita nyatakan doa tobat bersama-sama. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang penuh cinta, kami keluarga besar SMP Maria Mediatrix kembali mengucap syukur atas segala berkat dan pertolongan-Mu kepada kami semua. Pada kesempatan yang baik ini, kami dapat berkumpul dalam ibadat Jumat pertama pada bulan November ini, serta mohon berkat-Mu dalam pelaksanaan UHT yang kelima. Semua ini kami haturkan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan Injil. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Lukas bab 16 ayat 1 sampai 8. Dan Yesus berkata kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Lalu ia memanggil bendahara itu dan berkata kepadanya, apakah yang kau dengar tentang engkau? Berilah pertanggungan jawab atas urusanmu, sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara. Kata bendahara itu di dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat?
Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara. Mencangkul aku tidak dapat, mengemis aku malu. Aku tahu apa yang akan kuperbuat, supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang menampung aku di rumah mereka. Lalu ia memanggil seorang demi seorang yang berhutang kepada tuannya. Katanya kepada yang pertama, "Berapakah hutangmu kepada tuanku?" Jawab orang itu, 100 tempayan minyak. Lalu katanya kepada orang itu, "Inilah surat hutangmu. Duduklah dan buat surat hutang lain sekarang juga, 50 tempayan." Kemudian ia berkata kepada yang kedua, "Dan berapakah hutangmu?" Jawab yang kedua, 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, "Inilah surat hutangmu. Buatlah surat hutang lain 80 pikul." Lalu tuan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Suster, Bapak, Ibu, anak-anak, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, selamat pagi, berkah dalam. Semoga kita semua dimanapun kita berada senantiasa dalam keadaan sehat. Bacaan pada hari ini mengingatkan kita tentang seorang bendahara yang tidak jujur. Daya tarik dunia ini amat kuat dan dahsyat. Sebegitu kuatnya sehingga orang terpesona oleh berbagai hal yang ditawarkan oleh dunia dengan segala cara untuk mendapatkannya. Berhadapan dengan daya tarik yang demikian, kita pun dituntut untuk bersikap bijak agar kita tidak terjerat oleh duniawi semata. Rasul Paulus mengingatkan dan menasihati kita agar kita menyadari identitas kita sebagai orang beriman yang tidak hanya sekedar mementingkan perkara duniawi dengan segala hal yang ada di dalamnya, tetapi juga mementingkan keselamatan hidup abadi dalam Yesus Kristus. Perkara duniawi memang sangat memabukkan hidup kita bila kita tidak mampu mengolah dan memaknainya. Maka dibutuhkan keteguhan iman untuk mampu mencermati derasnya arus duniawi yang mengitari hidup kita. Kita berada di dunia dan bersama dunia menjadi lahan pelayanan tentang keselamatan Allah bagi manusia. Sekaligus menjadi kesempatan bagi kita untuk meraih kebahagiaan karena telah memberi kesaksian tentang Yesus Sang Juru Selamat. Oleh karena itu, iman kita akan Yesus Sang Juru Selamat, kita pun akan diberikan keselamatan. Maka hendaknya hidup dan kehadiran kita di tengah dunia haruslah menjadi tanda kehadiran Allah yang menyelamatkan. Marilah kita lanjutkan dengan doa umat. Saudara-saudari terkasih, Allah adalah sumber kehidupan yang telah menciptakan manusia agar hidup bahagia. Allah pasti memberikan kehidupan kekal dan tidak menyerahkan kita kepada maut. Maka dengan penuh iman, marilah kita panjatkan doa-doa kita kepadanya. Untuk keluarga besar SMP Maria Mediatrix,
Bapa Maha Pengasih, kami anak-anak-Mu SMP Maria Mediatrix mengucap syukur atas segala berkat dan kemurahan hati-Mu bagi kami semua. Berkatilah proses pelaksanaan UHT hari yang kelima ini. Semoga kami semua semakin giat belajar untuk bekal masa depan, meraih cita-cita dan masa depan kami. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Untuk orang-orang yang menderita dan sakit, Allah Bapa Maha Kasih, kami berdoa untuk keluarga, saudara-saudari kami yang sedang menderita sakit, terutama karena virus corona. Anugerahkanlah kepada mereka rahmat kesehatan, kesembuhan, penghiburan, dan kekuatan. Biarlah mereka tetap berpengharapan hanya kepadamu saja. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Untuk orang-orang yang berputus asa dan kehilangan harapan, Bapa sumber segala cinta, kami bersyukur kepadamu karena Engkau memberikan berkat-berkat yang kami butuhkan, terutama berkat kesehatan, sehingga kami masih bisa melakukan aktivitas kami di sepanjang hari ini. Namun masih banyak saudara-saudari kami yang kehilangan harapan, berputus asa, dalam duka dan kesedihan. Maka ya Tuhan, anugerahkanlah kepada mereka penghiburan dan kelegaan, sehingga mereka dapat kembali terhibur dan selalu menyerahkan hidupnya hanya kepadamu saja. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita berdoa untuk kelancaran PPDB SMP Maria Mediatrix. Allah Bapa yang penuh kasih, kami juga mohon berkat dan penyertaan-Mu untuk kelancaran pelaksanaan PPDB tahun 2022-2023 di sekolah kami. Kami yakin dan percaya ya Tuhan, bahwa Engkau akan mengirimkan peserta didik untuk mengalami proses pendidikan bersama kami di sekolah ini. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita sampaikan ujub-ujub pribadi kita masing-masing. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah sumber kehidupan sejati, kami bersyukur atas segala kemurahan dan kebaikan hati-Mu yang senantiasa menjaga, mendampingi, dan membimbing kami selalu. Dengan perantaraan Yesus Kristus, Sang Guru dan Penyelamat kami. Amin. Marilah kita satukan rasa syukur, harapan, dan permohonan kita dengan doa yang diajarkan oleh Yesus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, bimbinglah kami senantiasa untuk selalu mampu berbuat kasih dan bersikap jujur terhadap sesama, dan terlebih di hadapan-Mu dalam kehidupan sehari-hari. Semua ini kami mohon
dengan perantaraan Kristus Tuhan dan Sang Guru Penyelamat kami. Kini marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita semua memperoleh kekuatan, perlindungan, penghiburan, dan segala yang kita doakan dapat berkat dari Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ibadat Jumat pertama dan mohon berkat untuk UHT ya hari yang kelima telah selesai. Marilah pergi. Semoga kita hidup dalam damai dan belas kasih Allah. Syukur kepada Allah. Terima kasih, Suster, Bapak, Ibu, dan anak-anak. Selamat mengikuti UHT hari yang kelima. Selamat pagi, Tuhan memberkati.